Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembacaan kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar, di mana kemarin kita sudah menyebutkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan pada kalian, selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Itu kitabullah dan sunnahku. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani berkata, wa dzalika aidan li anna sunnata ka kitabillah fi kauniha wahyan. Dikarenakan juga bahwa sunnah itu hadis itu sama dengan Al-Quran, Pak. Apa kesamaannya? Sama-sama wahyu dari Allah. Kalau Al-Quran kan ya dari Allah secara lafaz dan makna. Kalau hadis wahyu dari Allah tapi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama wahyu. Sumahiyya tafsirun li kitabillah. Namun sunnah, Pak, punya keistimewaan. Apa itu? Bahwa sunnah itu fungsinya menafsirkan Al-Quran. Sunnah fungsinya menafsirkan apa? Al-Quran. Makanya ya, sebagaimana pernah saya sampaikan kemarin, bahwa hadis itu mempunyai fungsi yang pertama, yaitu sebagai tibyan, penjelas, Pak, tafsir ya terhadap Al-Quranul Karim. Imam Ahmad mengatakan, as-sunnah hiya allati tufassirul Quran wa laysa al-aqs. Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menafsirkan apa? Sunnah. Tapi sunnahlah yang menafsirkan apa? Al-Quran. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang surat An-Nahl ayat 44. Ya. Dan kami telah menurunkan kepada Muhammad az-zikr, itu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu. Berarti fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran, Pak. Oleh karena itulah ya akhi, Al-Quran tanpa sunnah tidak akan pernah bisa berdiri. Kalau ada orang berkata misalnya cukup Al-Quran saja, nggak butuh sunnah, maka kita katakan, bagaimana Anda bisa menafsirkan Al-Quran? Bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, haji? Berapa banyak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu bersifat global. Penjelasan dan perinciannya adanya di mana? Dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika amaran Nabi SAW ummatahu idza dapat ilaihimul furqah bil istimsaki bi sunnatihi. Oleh karena itulah Nabi SAW menyuruh umatnya apabila telah terjadi perpecahan dan perselisihan,
Yang Nabi perintahkan adalah agar memegang sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang hidup di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak, Pak. Dan yang Rasulullah kabarkan benar terjadi. Namun bagaimana solusinya, Pak? Karena Rasulullah SAW tidak mungkin ya membiarkan umatnya itu tanpa solusi. Nabi memberikan solusinya. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi perpecahan? Kata Nabi apa? Maka saat itu hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Ini solusi yang pertama. Pegang sunnahku dan sunnah apa? Khulafa'ur rasyidin. Ternyata Nabi tidak mengatakan, Pak, pegang sunnahku titik, enggak. Tapi Nabi tambahkan dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti sunnah khulafa'ur rasyidin sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena merekalah orang yang paling paham tentang sunnah. Mereka yang paling paham tentang bagaimana memahami sunnah. Maka dari itu, akhi, kalau ada orang berkata, saya pegang sunnah, tapi saya tidak merujuk khulafa'ur rasyidin, tidak pula merujuk para sahabat, kita katakan Anda pasti tersesat jalan. Karena Nabi tegas mengatakan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah, bahwa yang selamat hanya satu golongan. Ketika Nabi ditanya, golongan yang selamat itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Iya. Maka Nabi menyebutkan solusi pertama dari perpecahan, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Solusi yang kedua apa? Iya. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Lihat, Pak, saat terjadi perpecahan ya, Nabi tidak mengatakan begini, udah kalian bersatu aja. Nabi tidak mengatakan begitu, Pak. Ketika terjadi perpecahan, Nabi mengatakan pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jauhi perkara bid'ah. Subhanallah. Sekarang bagaimana kita akan bisa menjauhi bid'ah, Pak? Kalau kita tidak membahas bid'ah. Karena pembahasan bid'ah di zaman sekarang ini tabu sekali, Pak. Kita kalau bicara tentang bid'ah, ya, akan banyak sekali ritual-ritual yang ada di masyarakat yang, ya, akibatnya masyarakat tidak terima, Pak. Ritualnya dianggap bid'ah. Karena sebetulnya masyarakat paham bahwa bid'ah itu sebetulnya sesat, Pak. Makanya mereka nggak terima kalau ritual mereka dianggap apa? Bid'ah. Ya. Maka akan terjadi di situ, Pak. Ketika kita ngomong ini sunnah, ini bid'ah, pasti akan terjadi kontra. Ada yang kontra, ada yang pro. Akibatnya apa? Dianggap pemecah belah. Makanya ya dakwah salaf, dakwah sunnah selalu dianggap pemecah belah di mana-mana. Bukan cuma di negeri kita, di mana-mana. Kenapa? Karena dakwah salaf ini jelas, Pak, hak-hak, batil-batil. Tidak ada abu-abunya. Ya.
Dakwah salaf jelas, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu dakwah salaf sudah. Makanya akhwal Islam, saudaraku seiman, siapapun di antara kita yang ingin selamat dari perpecahan, pegang dua perkara ini. Itu pegang sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan jauhi apa? Kebid'ahan. Dan bid'ah yang paling berat itu bid'ah dalam masalah akidah. Masalah akidah itu bid'ah yang paling berat. Makanya para ulama mengatakan perpecahan umat menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72 di neraka, itu dalam masalah akidah. Dalam masalah apa? Akidah. Munculnya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, itu semua dalam masalah akidah, Pak. Maka kewajiban kita tentu ya akhwal Islam, ya, betul-betul mempelajari tentang hakikat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting banget di zaman sekarang nih, Pak. Banyak di zaman sekarang ini ya, kita seringkali karena kurang paham tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada seorang ustadz ngomong tentang Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, padahal ternyata pemikirannya Khawarij, takfiri, terkecoh, Pak. Karena kita tidak paham tentang hakikat keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah kita paham tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penting juga pelajari tentang ya akidah-akidah yang menyimpang. Kita pelajari akidahnya orang Khawarij, orang Syiah, orang Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Itu kita pelajari satu persatu dalam rangka apa? Dalam rangka semakin jelas kepada kita kebenaran. Nah, zaman sekarang ya, kaum Khawarij tidak akan menamai dirinya Khawarij. Bajunya sudah berubah, tapi badannya sama, Pak. Kaum Murji'ah pun mereka tidak menamakan dirinya Murji'ah. Ya, demikian pula kaum Qadariyah, Jabariyah, Syiah, dan yang lainnya. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak mempelajari itu semuanya, Pak, kita akan terjerembab dan jatuh kepada kebid'ahan akhwal Islam. Qala Ibnu Battah fi bayani sabab ijtima'i kalimatis salaf ala aqidatin wahidah. Berkata Imam Ibnu Battah ketika menjelaskan sebab kenapa sih manhaj salaf itu, Pak, akidahnya enggak pernah berbeda dari zaman dulu sampai zaman ini. Enggak ada perbedaan. Kalau antum baca akidah Ahlussunnah dari zaman salaf sampai zaman ini, Pak, tidak ada perbedaan. Kenapa? Ya, di sini Ibnu Battah akan menjelaskan kenapa. Kata beliau, "Falam yazali sadrul awwal ala hadza jami'an ala ulfatil qulub wa ittifaqil madahib. Kitabillahi wa kitabullah ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum la yasta'miluna al-ara' wala yafza'una ilal ahwa falam yazalin nas ala dhalik wal qulubu bi ismati maulaha mahrusah wan nufusu an ahwa'iha bi inayati mahbusah." Generasi pertama semua mereka di atas ini, di mana mereka hatinya bersatu padu untuk betul-betul menjadikan kitabullah sebagai pegangan mereka dan sunnah Rasulullah SAW sebagai imam mereka, dan mereka tidak mau menggunakan apa? Pendapat pribadi, ya, dan tidak pula mereka memakai hawa nafsu. Semua dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka buang pendapat pribadi mereka, Pak. Ini keistimewaannya para sahabat Rasulullah SAW.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka kalau semua kaum muslimin, Pak, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti akan terjadi persatuan. Terjadinya perpecahan itu, Pak, akibat daripada ada kelompok yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, lebih mengandalkan dan mendahulukan pendapat masing-masing. Nah, itu yang rese, Pak. Kalau yang dijadikan sandarannya itu hawa nafsu, lalu Al-Quran dan hadis itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas apa namanya istilahnya, perisai aja. Ya. Sandarannya sih hawa nafsu, cuma berusaha nyari-nyari dalil sebagai pembenaran. Ini tanda pengikut hawa nafsu biasanya begitu, Pak. Meyakini dulu, baru cari-cari apa? Dalil yang membenarkan. Kalau pengikut dalil, mereka tidak berani meyakini, tidak berani mengamalkan sampai ada dalil dulu dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Kalau sudah jelas dalilnya, baru mereka berani meyakini, baru mereka berani apa? Mengamalkan. Maka kebanyakan di antara kita terkadang begitu, Pak. Meyakini dulu, mengamalkan dulu, baru kemudian cari-cari fatwa, cari-cari perkataan ulama yang pas, cocok, sudah. Kalau antum melihat orang kayak ginian, Pak, itu tandanya dia pengikut hawa nafsu. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa sadaqa rahimahullah, dan yang beliau ucapkan ini benar. Fa inna dinallah wahidun la yakhtalif. Karena agama Allah itu sebetulnya satu, Pak. Agama Allah itu tidak berpecah-pecah, tidak berbeda-beda, Pak. Yang bikin adanya perbedaan dari pendapat pribadi masing-masing. Ya, makanya sebagaimana sudah saya sebutkan perkataan Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat Islam ini akan berpecah belah sementara Al-Qur'annya satu, nabinya satu, dan kiblatnya satu? Kok bisa pecah? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Ya Amiral Mu'minin, inna kitabullah unzila alaina. Wahai Amirul Mu'minin, Al-Quran itu turun kepada kita, para sahabat Rasulullah SAW. Faqara'naha, maka kita pun telah membacanya dengan benar. Wa fahimnah, dan kita pun sudah memahaminya langsung dari Rasulullah SAW. Wa sayakunu ya likulli qaumin fihi ra'yun, dan kelak nanti setiap orang punya pendapat masing-masing dalam mengenai Al-Quran. Artinya menafsirkan Quran dengan pendapat masing-masing. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang masing-masing menafsirkan sendiri, pasti akan berakibat apa? Perpecahan. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah berpecah belah, pasti akan apa, Pak? Berperang satu sama lainnya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Dan kita lihat di negeri kita ini, Pak, banyak orang ngomong tentang agama seenaknya loh, Pak. Pakai akalnya aja udah. Merasa dirinya intelek, gelarnya profesor, pada profesornya juga di bidang peternakan. Merasa dirinya doktor, pada doktornya juga dalam bidang dunia. Kalau ngomong tentang din, agama, hanya dengan akalnya aja udah. Pendapatnya aja sudah. Ditanya dalil,
ya marah. Seakan-akan akal itu lebih tinggi daripada apa? Dalil. Lah orang kalau sudah seperti ini Pak, pasti pecah agama ini Pak. Karena setiap otak kan punya pendapat yang beda Pak. Kalau setiap orang ngomong dengan otaknya masing-masing, menurut otak dia benar, belum tentu menurut otaknya dia apa? Benar. Terus mana apa dong parameter yang kuat, yang benar, yang pasti, yang tidak mungkin salah? Ya wahyu lah. Nah inilah saudaraku sekalian, akibat orang-orang yang tidak paham agama merasa dirinya paham, lalu berani berbicara tentang agama dan din. Pastilah Pak, kalau seperti ini gayanya akan banyak terjadi perpecahan. Makanya kata para ulama apa? Seandainya orang yang tidak tahu itu diam, pasti akan sedikit perpecahan. Tapi masalahnya ketika orang yang tidak tahu merasa dirinya apa? Tahu. Itu yang repot Pak. Makanya kata para ulama, ya manusia itu ada 4. Yang pertama orang yang jahil dan dia paham bahwa dirinya jahil. Orang yang jahil, dia paham dirinya apa? Jahil. Maka dia berusaha nuntut ilmu. Yang kedua orang jahil, tapi dia tidak sadar dirinya apa? Jahil. Bahkan dia merasa dirinya alim. Maka yang ini yang paling banyak merusak agama Pak. Iya. Ngomong tentang agama hanya dengan akalnya, ngomong menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, menafsirkan hadis dengan akalnya, seakan-akan ya dia sekaliber dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah seperti ini jadinya hancur. Kita lihat di negeri kita, lihat pelawak ikut ceramah, bintang film ikut ceramah, gitaris ikut ceramah, semua ikut ngomong tentang agama, din. Padahal ya kalau ada ilmu dunia lalu ada orang berbicara bukan ahlinya, pasti ditolak gitu Pak. Kalau ada orang bicara tentang kedokteran dan ternyata dia bukan dokter, oh mereka pasti akan, siapa kamu? Kamu bukan dokter kok ngomong tentang kedokteran. Tapi anehnya dalam masalah agama semua orang bisa bicara, semua orang ngomong. Ya subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, hadza tariq alladzi nad'u an-nas ilaihi wa awdahu turuq wa abyanuha wa agnaha wa akmaluha. Inilah jalan yang kita seru manusia kepadanya. Ini merupakan sebetulnya jalan yang paling jelas. Ya. Paling jelas. Jalan kebenaran itu sebetulnya jelas banget Pak. Yang bikin gak jelas itu apa? 2. Yang bikin gak jelas jalan kebenaran itu adalah yang pertama kebodohan. Gak tahu tentang hakikat jalan kebenaran. Yang kedua apa Pak? Banyaknya syubhat pemikiran yang menyesatkan. Sehingga akhirnya sudahlah bodoh, sudah gitu syubhatnya banyak, susah untuk melihat jalan apa? Kebenaran itu susah Pak. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu Pak ya, dan setiap kita pasti akan melewatinya, kata Rasulullah SAW apa? Ya tentang jembatan sirat itu, ya ahaddu minas saif wa adaqqu minas syar, lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Kenapa lebih halus dari rambut Pak? Kata Ibnu Qayyim, karena membutuhkan keilmuan untuk melihatnya. Karena itu gambaran tentang sirat yang ada dalam kehidupan dunia.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya antum kalau nuntut ilmunya dari YouTube, Pak, ana yakin antum puyeng, Pak. Antum kalau nuntut ilmu dari YouTube itu kayak masuk ke hutan belantara, Pak. Ya, di sana ada yang bagus, ada emas, ada berlian, tapi di sana juga ya ada penyakit yang sangat mengerikan dan ya iblis yang menyesatkan. Sehingga akhirnya kalau antum selalu ngikutin YouTube aja, ana yakin akan bertumpuk di pikiran antum banyak syubhat pemikiran akal Islam kalau tidak menyaring dan memilah dan memilih. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Fa'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas putih bersih, kata Rasulullah. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang setelahku darinya kecuali pasti binasa. Melihat Nabi sudah meninggalkan para sahabatnya di atas putih bersih. Artinya sudah dijelaskan semuanya. Ya, tidak ada satupun ya perkara yang memasukkan ke surga kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tidak ada satupun yang memasukkan ke neraka kecuali sudah dijelaskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Makanya Abu Darda berkata apa? Tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Abu Dar, ya, kata Abu Dar apa? Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau sudah menjelaskannya kepada kita. Sudah menjelaskan semuanya. Jadi kewajiban kita tinggal apa dong, Pak? Tinggal ittiba, tinggal pelajari, udah. Agama kita sudah sempurna kok. Nggak butuh lagi pendapat siapapun. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazinahu bima lam yaf'al Rasulullah wala ashabuh fa inma yu'arriju bihim fi turuqat bal fi awdiyatil mahalik. Maka kalau ada orang, Pak, yang berusaha ingin menambah kesempurnaan Islam. Islam kan sudah sempurna kan? Lalu dia ingin menambahkannya lagi biar tambah sempurna misalnya. Tapi ternyata tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Maka sebetulnya sama saja dia sudah menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Islam sudah sempurna. Makanya kata Imam Malik apa, Pak? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini, maka dia sama saja menganggap Nabi Muhammad itu sudah mengkhianati risalah. Wa dzalika li anna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Imam Malik, karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk apa? Agama. Agama kita udah jelas kok. Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kewajiban kalian ittiba saja, ngikut. Jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah dicukupi, kata Abdullah Mas'ud. Udah cukup. Ya, kenapa sih harus bikin bid'ah lagi? Udah cukup kok. Tinggal pelajari Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama banyak, terutama ulama salaf. Tinggal pelajari, udah.
Ngapain kita harus capek-capek bikin lagi ibadah ini, ibadah itu, dan yang lainnya, ritual ini, ritual itu, yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walidzalika ishtadda nakirus salafis salih man yazidu fid din aw yuwaghil fihi bi ra'yihi. Oleh karena itu salafus saleh, ya para sahabat, para tabi'in, mereka sangat mengingkari bid'ah, Pak. Karena itu sama saja menambah-nambah agama. Menambah-nambah apa? Ya, aturan agama. Menurut antum, Pak, mana yang lebih berat? Mengubah aturan dan menambahnya, atau melanggar aturan? Nah, menurut antum yang lebih berat mana? Mengubah aturan dan menambahnya, atau melanggar aturan? Tapi tidak menambah, tidak mengubah. Yang lebih berat mana? Menambah. Saya kasih contoh aja. Kalau misalnya pas lampu merah antum nerabas, iya, ditanya sama polisi, kenapa kamu gak ngelihat lampu merah, Pak? Saya punya aturan sendiri, Pak. Saya kalau merah maju, kalau hijau berhenti. Kira-kira gimana menurut antum, Mas? Yang satu lagi ditanya, kenapa? Iya Pak, saya salah, Pak. Melanggar dia, tahu aturan. Tapi yang satu lagi mengubah aturan. Maka yang mengubah aturan, Pak, lebih berat dibandingkan yang melanggar apa? Aturan. Kalau orang melanggar aturan itu sama dengan maksiat. Dia tidak mengubah agama, tidak menambah-nambah dalam agama. Dia melanggar aturan. Dan orang yang melanggar aturan biasanya mengakui kalau dia melanggar. Tapi kalau orang yang mengubah aturan atau menambahnya, biasanya nggak mengaku kalau dirinya apa? Melanggar. Dia menganggap, ya baik kok. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat masih mengakui dirinya salah. Tapi pelaku bid'ah gak bakalan pernah mengaku dirinya salah. Baik kok. Dianggap ini agama kok. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya munculnya bid'ah itu, Pak, menghapus sunnah. Semakin banyak bid'ah, semakin banyak sunnah yang dihapus, yang hilang. Kalau Umar ibn Khattab, berkata Umar bin Khattab, iyyakum wa mujalasatu ashabi ra'i fa innahum a'da'us sunnah a'yatuhum sunnah an yahfadhuha wa nasaw wa firatin wa tafallatat alaihim al-ahadithu an ya'uha wa su'ilu amma la ya'lamun fastahyu an yaqulu la na'lam fa'aftau bi ra'yihim fadallu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil inna nabiyakum lam yaqbidhu Allah hatta agnahu bil wahyi anir ra'yi walau kana ar-ra'yu awla min as-sunnah lakana batil al-khuffaini awla bil masi min zahirihima. Umar bin Khattab berkata, ini bagus banget ucapan beliau, jauhi oleh kalian orang-orang yang mengagungkan akal, yang hanya sebatas menggunakan apa? Akal. Karena mereka itu bisa menjadi orang-orang yang memusuhi sunnah. Dan memang benar, Pak. Rata-rata orang yang memusuhi sunnah itu adalah orang-orang yang lebih mengagungkan apa? Akal. Menganggap akalnya lebih hebat. Sehingga akhirnya memusuhi apa? Sunnah. Ya, antum lihat contohnya aja. Orang yang benci sama orang yang berpegang
kepada sunnah seperti jenggot ataupun cadar, ya. Kenapa mereka benci coba? Nggak suka karena mendahulukan pendapatnya. Apa pendapatnya, Pak? Kata siapa jenggot itu sunnah? Padahal para ulama semua sepakat bahwa jenggot itu apa? Sunnah. Ya. Orang yang menolak tauhid dan lebih memegang syirik. Kenapa mereka menolak tauhid, Pak? Karena banyak faktor, diantaranya mengagungkan adat istiadat nenek moyang. Adat istiadat nenek moyang hasil pemikiran atau berasal dari wahyu, Pak? Hasil pemikiran. Bukan dari wahyu sama sekali, kebanyakan seperti itu. Sehingga akhirnya ya, mereka para pemegang pemikiran manusia lebih senang mengikuti pemikiran daripada mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kata Umar bin Khattab. Ayathum sunnah an yahfadhuha. Kenapa mereka, Pak, lebih memilih menggunakan akal pikirannya daripada ngikutin hadis wahyu? Kata Umar apa? Mereka tidak mampu untuk menghafal sunnah. Mereka tidak mampu untuk mencari hadis. Akibatnya apa? Akhirnya mereka menggunakan akal pikiran. Iya. Biasanya begitu, Pak. Orang kalau pengetahuan tentang dalilnya lemah, pasti akan lebih banyak berbicara dengan apa? Otak. Bukan dengan pakai apa? Dalil. Seringkali seperti itu. Ya. Wasu'ilu amma la ya'lamun. Lalu mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak punya ilmu. Fastahyu an yaqul, dan mereka merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Akibatnya apa? Maka mereka pun menjawablah dengan pendapat mereka. Tuh lihat. Ketika ditanya sebetulnya nggak tahu jawabannya. Tapi malu untuk mengatakan apa? Saya tidak tahu. Maka maksain jawab. Pasti jawabannya dengan apa, Pak? Akal. Fadallu wa adallu. Kalau sudah seperti ini, mereka akan tersesat dan menyesatkan saudaraku sekalian. Wadallu an sawa'is sabil. Mereka akan tersesat dari jalan kebenaran. Sesungguhnya Nabi kalian, kata Umar bin Khattab, tidak mewafatkan Rasulullah sampai mencukupkan beliau dengan wahyu, Pak. Sampai mencukupkan Rasul dengan apa? Wahyu. Antum tahu tidak sih, Rasulullah aja, Pak, kalau ditanya oleh para sahabat dan nggak tahu jawabannya, nggak berani jawab loh, Pak. Kalau belum ada wahyu. Dan sudah saya pernah sampaikan juga di sini beberapa contohnya, di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini waktu itu sedang haji wada ya, dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kutu-kutuku ini sangat menggangguku ya Rasulullah. Dan ternyata kutu-kutunya berjatuhan ke wajahnya, Pak, saking banyaknya itu. Bolehkah aku mencukur rambutku ya Rasulullah? Apa yang terjadi, Pak? Rasul diam, nggak berani jawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu. Setelah selesai turun wahyu, Rasulullah memanggil, silahkan kamu cukur dan kamu wajib bayar dam. Lihat, Nabi gak berani menjawab hanya dengan apa? Pendapatnya, gak berani. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Saya mau tanya dulu Jibril. Tanyalah Rasulullah ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, saya tidak tahu. Saya tanya dulu sama Allah.
Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Jibril. Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ahabbul biladi ilallah masajiduha. Iya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Bayangkan, Nabi nggak berani jawab. Bayangkan dan bandingkan dengan kita lah, Pak. Kita nggak punya ilmunya, tapi karena malu disebut nggak tahu, akhirnya maksain jawab. Jawabnya pakai apa? Akal. Putar, sebetulnya nggak tahu. Daripada ya kita sesat, mendingan apa susahnya berkata saya nggak tahu. Nanti saya coba cari dulu. Itu kan lebih selamat ya. Daripada kita malu, nggak penting, akhi. Dianggap orang bodoh tuh nggak penting, Mas. Yang penting kita selamat dari api neraka. Ya. Lihat kata beliau, Allah tidak mewafatkan nabinya sampai Allah cukupkan beliau dengan wahyu. Dan kalaulah agama ini berdasarkan akal semata, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Nabi SAW malah mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kan inilah, akhi, sebuah nasihat yang agung sekali akhul Islam. Dalam berbicara masalah agama, jangan pakai akal, tapi pakai apa? Wahyu. Akal kita gunakan untuk memahami wahyu. Akal kita gunakan kapan? Untuk memahami apa? Wahyu. Kalau ada permasalahan yang baru muncul, kontemporer, gunakan akal kita untuk melihat dalil. Ada enggak dalil yang ilatnya sama untuk bisa kita kiaskan dengan permasalahan tersebut. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah masuk isya belum? Belum. Kemudian kata beliau, wa dzalika li anna ad-din mabnahu 'ala al-ittiba' lal ikhtira'. Karena agama Islam ini, Pak, dibangun di atas dasar ittiba. Lihat, agama Islam dibangun di atas dasar apa? Ittiba, bukan ikhtira. Ikhtira artinya membuat-buat, membikin-bikin. Enggak. Agama kita ini cuma ittiba aja udah, ikut dalil lah, selesai. Bukan bikin-bikin, Mas. Ya. Wa ra'yu fil ghalib madmum. Sedangkan pendapat manusia kebanyakan tercela. Li'anna katsiran min umuruddin la yahtadi ilaihi al-aql bi mufradihi. Karena urusan agama kebanyakannya, Pak, tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena agama itu isinya apa, Pak? Syariat, aturan untuk manusia. Ya. Dan itu hanya hak milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang berhak mensyariatkan hanya Allah. Pemilik agama Islam hanya Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini, Pak. Karena agama ini milik Allah, berarti yang berhak untuk mensyariatkan siapa? Allah. Hatta Rasulullah tidak berhak mensyariatkan, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita pengikutnya. Kewajiban kita sebelum kita melakukan perkara yang dianggap agama, cari dulu dalilnya. Ada enggak? Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan laksanakan. Enak kan? Gampang. Tinggal cari dalil aja, selesai. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. La siyama wa anal uqul tatafawatu fi idrakatiha. Apalagi kata beliau, pemahaman akal itu beda-beda, Pak. Enggak satu. Dan pendapat manusia terkadang terpuji kalau sesuai dengan wahyu, dan terkadang tercela kalau tidak sesuai dengan apa? Wahyu.
Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi akhi, hendaknya kita memiliki jiwa ittiba. Memiliki jiwa apa? Ittiba. Dan jangan memiliki jiwa ibtida. Ibtida itu artinya bikin-bikin bid'ah. Kalau ittiba artinya ikut dalil. Ada dalil, ikut. Nggak ada dalil, aduh saya nggak berani, maaf. Karena agama ini bukan milik saya. Milik siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya. Nah, kalau antum seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak seperti itu, musibah besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ya, yang ada di masyarakat ini, ya, harus kita jadikan wahyu sebagai parameter. Ya, semua ritual yang ada di masyarakat ini harus kita nilai. Ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya, afwan aja, kita nggak bisa terima. Ya, kalau ternyata itu masalah ibadah, kita tidak bisa, Pak, mengikuti adat istiadat nenek moyang. Sandaran kita bukan adat istiadat nenek moyang. Memang ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini, Pak, al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Ada itu kaidah usul fikih. Iya. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Kapan adat istiadat bisa dijadikan hukum? Kata para ulama, yaitu dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat. Maka kalau syariat tidak memberikan batasan, maka biasanya batasannya dikembalikan kepada apa? Adat istiadat. Contoh misalnya, syariat kita menyuruh untuk menutup aurat. Tapi syariat tidak pernah menyebutkan tentang bentuk pakaian khusus bagaimana, ya. Maka dalam masalah ini, pakaian, kata Syekh Utsaimin, yang lebih baik ngikutin adat istiadat setempat. Maksudnya adat kaum muslimin setempat. Maka kita pakaiannya nggak harus ngikutin gaya orang Saudi. Orang Saudi kan pakai apa, Pak? Pakai gutro gitu kan, pakai ini. Kita nggak perlu ngikutin itu. Kenapa? Karena itu bukan adat kita. Kalau kita orang Indonesia, adatnya apa? Iya, ya pakai koko, pakai sarung, pakai peci. Maka itu lebih baik. Iya. Nah ini, Pak, boleh pada waktu itu adat kita pakai. Itu bukan dengan syarat. Adat itu tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Iya. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.